Oke, sudah masuk semuanya ya? Sampun, Bu. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Baik, oke. Sebelum dimulai, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini di pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin Allahumma amin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Oke, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada materi berikutnya, saya ingin mengabsen anak-anak semuanya apakah hadir semua dalam pembelajaran pagi hari ini. Oke, yang pertama, Mbak Aula Fitriani, hadir ya? Hadir, Bu. Oke, yang kedua, Mas Aldi Dwi Saputra hadir? Hadir, Bu. Baik. Berikutnya yaitu Mbak Arya Octavian, hadir? Hadir, Bu. Oke, Mas Aji Santoso, hadir Mas Aji? Hadir. Oke, kenapa tidak on cam Mas Aji? Koneksi, Bu. Oh, koneksi. Nanti segera cari sinyal yang baik ya supaya bisa on cam, supaya Ibu bisa melihat wajah Mas Aji ini. Kemudian Mas Buharudin Mulyawan hadir ya ini. Apakah ada kendala koneksi juga? Oh ya. Sepertinya iya, Bu, kendala itu, Bu. Oke, tidak apa-apa. Semoga tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam belajar pada pagi hari ini. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, Ibu mau tanya, kira-kira pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Mbak Aula mungkin? Tentang pengertian artikel ilmiah populer. Oke, pengertian artikel populer, artikel ilmiah populer. Ya, masih ingat ya Mbak Aula terkait dengan pengertiannya? Masih? Jadi, Ibu. Oke, kemudian selain pengertian, kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa lagi kira-kira? Selain Mbak Aula? Tentang ciri-ciri karya ilmiah populer, Bu. Oke, ciri-ciri karya ilmiah populer. Berarti semuanya sudah mengetahui gambaran tentang artikel ilmiah itu seperti apa ya? Ya, Bu. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan artikel ilmiah populer mengenai opini dan juga fakta. Nah, sebelumnya teman-teman di sini sudah pernah membaca atau menulis artikel ilmiah populer atau belum? Yang sudah membaca artikel ilmiah? Ampun, Bu. Kalau membaca sudah, Bu. Menulis belum, Bu. Pernah. Kalau membaca pasti sudah. Mas Aji, kira-kira sudah membaca artikel ilmiah tentang apa? Tentang beribadah di bulan puasa. Oh, ya sesuai dengan ini ya, dengan momentum ya terkait dengan bulan puasa. Bagus. Kemudian yang lainnya sudah membaca artikel ilmiah apa kira-kira? Mas Aldi sudah membaca berapa banyak artikel ini dan apa aja?
Banyak, Bu. Ya, salah satunya coba sebutkan. Sahur yang sehat, Bu. Menu makanan Nah, sahur yang sehat. Oke, menu makanan sahur yang sehat, bagus sekali. Nah, tentu banyak sekali artikel-artikel ilmiah populer yang disajikan, baik itu di media sosial atau melalui laman-laman pendidikan seperti Google Scholar itu juga banyak, kemudian di Google. Nah, banyak sekali kita temukan artikel-artikel, bahkan di majalah pun sekarang sudah mulai banyak menyajikan artikel ilmiah populer yang bisa teman-teman baca. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membedah mengenai fakta dan opini dalam artikel ilmiah. Tentu teman-teman di sini sudah pernah membaca artikel ilmiah semuanya, entah itu sudah selesai membaca atau belum, yang pasti sudah pernah membacanya. Nah, ketika membaca itu, teman-teman sudah mulai menemukan, oh ini fakta, ini opini, sudah bisa membedakan hal tersebut atau belum kira-kira? Atau hanya sekedar membaca? Masih agak bingung, Ibu. Oke, masih agak bingung ya. Berarti baru sekedar menikmati bacaannya saja, belum membedah. Oke, nah kali ini kita akan belajar terkait dengan itu. Ibu izin share screen ya. Baik, Bu. Bentar, Bu. Oke, boleh dijadikan host Mas Aldi atau di share screen kan juga bisa, Mas. Sudah, Bu. Dicoba, Ibu. Ya. Bisa. Ya, PPT-nya sudah tayang di layar teman-teman. Sudah, Bu. Oke, nah ini kita hari ini akan belajar mengidentifikasi fakta dan opini dalam artikel populer ilmiah. Nah, ini teman-teman kemarin sudah belajar terkait dengan pengertian, kemudian ciri-ciri artikel ilmiah itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah ini mampu mengungkapkan fakta dan opini dari artikel ilmiah populer. Nah, mungkin sebelum Ibu jelaskan terkait dengan fakta dan opini, teman-teman sudah ada yang tahu apa itu fakta? Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu fakta? Fakta, yuk, ada yang bisa menjelaskan? Fakta itu apa ya? Sesuai dengan kejadian nyata. Oke, betul sekali Mas Aji. Fakta itu sesuai dengan kejadian nyata. Berarti kalau fakta terkait dengan kejadian nyata, kemudian opini itu berarti apa ya? Mas Aldi? Opini apa ya Mas Aldi ya? Ini menurut saya pendapat, Bu. Pendapat dari seseorang. Nah, pendapat dari seseorang, pendapat atau argumentasi. Setiap orang memiliki argumentasinya masing-masing. Nah, di dalam artikel ilmiah populer tentu ada dua hal ini. Satu terkait dengan fakta, yang satu terkait dengan opini. Fakta adalah suatu kejadian yang nyata. Oh, sebentar. Nah, fakta itu adalah salah satu kegiatan kejadian yang nyata. Jadi dia itu bisa terbukti kalau itu benar-benar terjadi. Nah, misalnya tadi fakta-fakta di bulan Ramadan gitu misalnya. Nah, berarti itu adalah hal-hal yang pasti terjadi di bulan Ramadan itu apa gitu. Jadi itu bisa dipastikan, bisa diverifikasi atau bisa dicek kebenarannya. Fakta itu benar terjadi. Nah, sedangkan opini belum tentu itu terjadi. Kenapa? Karena opini bersifat argumentasi. Argumentasi ini berkaitan dengan pendapat
setiap orang. Hal ini bisa subjektif, bisa juga objektif. Tetapi opini ini tidak bisa kita verifikasi, tidak bisa kita pastikan apakah ini benar terjadi atau sudah terjadi atau belum. Jadi itu belum kita pastikan. Kalau fakta sudah pasti akan terjadi atau sudah terjadi. Gitu. Kira-kira begitu. Sudah ada gambaran ya? Sudah. Nah kemarin sudah Ibu berikan beberapa artikel populer terkait dengan banyak sekali ya kemarin itu. Nah kali ini kita akan belajar membedah terkait dengan Keraton Surakarta. Nah ini baru pemantik saja. Silakan nanti kita bergilir ya. Mana yang opini, mana yang fakta. Kita bagi satu-satu. Kemudian teman-teman bisa memilih. Oke, sudah siap? Ada yang ingin menyuarakan pendapatnya pertama sebelum ikut lanjut? Ya, ada yang mau menjawab soal pertama ini? Saya Bu. Oke, Mas Aldi, silakan. Kira-kira ini terkait dengan opini atau fakta? Menurut saya terkait dengan fakta Bu, karena di situ kompleks keraton yang terletak di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Iya. Kenapa bisa dikatakan fakta letaknya Mas Aldi? Karena letak Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini di Surakarta Bu, hanya ada di Surakarta, Jawa Tengah. Iya, oke. Ya, betul sekali jawabannya Mas Aldi. Terima kasih Mas Aldi sudah memberikan pendapatnya. Nah, di kalimat pertama ini, di sini terdapat kompleks keraton yang terletak di Surakarta, Jawa Tengah. Ini termasuk fakta. Kenapa? Karena sudah pasti kompleks keraton ini letaknya ada di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Yang mana itu sudah pasti terjadi dan tidak bisa kita ubah lagi. Nah ini sudah bukan lagi opini, tapi sudah masuk kejadian yang nyata. Makanya dia disebut sebagai fakta. Oke, berikutnya Mbak Aula dulu mungkin. Dibaca dulu Mbak Aula, biar teman-temannya tidak mengantuk. Oke, baik Ibu. Keraton Surakarta menjadi tempat utama di kegiatan budaya Jawa, seperti wayang kulit, tarian, dan musik gamelan yang masih dipertahankan dan dilestarikan hingga saat ini. Fakta Menurut saya fakta Ibu. fakta. Kenapa bisa fakta itu? Karena di situ ada kata seperti ada penyebutannya wayang kulit, tarian, dan musik gamelan itu merupakan budaya-budaya Jawa yang ada di Keraton Surakarta yang masih dipertahankan dan dilestarikan hingga saat ini, Ibu. Nah, betul sekali. Nah, ini nanti akan banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan di artikel ini ya. Salah satunya berbagai kegiatan atau kesenian yang ada di dalam Keraton Surakarta itu. Ya, terima kasih Mbak Aula, jawabannya sangat tepat. Di situ banyak sekali nanti aktivitas kegiatan seperti wayang kulit, tarian, dan gamelan atau kegiatan-kegiatan kebudayaan lain yang diselenggarakan di Keraton Surakarta. Ini termasuk fakta karena memang sudah benar terjadi. Nah ini biasanya dari tahun ke tahun itu pasti ada jadwalnya. Oke, berikutnya Mas Aji dulu atau Mbak Alia dulu ini? Saya dulu Ibu. Oke Mbak Alia silakan dibaca dulu ya. Iya Ibu. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam menjaga dan mengembangkan keraton ini sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya nasional. Menurut saya itu opini Bu. Ya, kenapa tuh bisa opini? Opini tadi apa ya Mbak Alia? Opini adalah sebuah tanggapan atau pendapat ya atau pola pikir yang dimiliki oleh seseorang Ibu. Oke, yo ini menurut kamu fakta atau opini tadi, maaf? Opini Bu. Oke, opini. Ya, betul sekali. Nah, ini pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam menjaga dan mengembangkan keraton ini sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya nasional. Ini masih termasuk fakta, opini, karena hal ini masih simpang siur. Belum tentu
bisa juga gitu. Pemerintah perlu memberikan perhatian, berarti masuk dalam kategori yang saran. Oke, berikutnya terima kasih Mbak Alia. Mas Aji bisa dibantu berikutnya. Opini, Bu. Opini. Kenapa bisa opini? Ayo. Karena itu sebuah pendapat dari seseorang, belum tidak menyatakan sebuah fakta, dan semua orang bisa berpendapat yang berbeda. Oke, ya. Pusat pendidikan itu nanti akan menggeser beberapa hal terkait dengan hal-hal yang ada di Keraton Surakarta. Jadi ini masih berkaitan dengan opini karena masih bersifat argumentasi, belum bisa diverifikasi kebenarannya. Oke, kemudian yang terakhir, Mas Buharudin belum. Oke, bisa dilanjutkan lagi. Baik, Bu. Oke, terima kasih Mas Aldi. Ini tadi terkait dengan fakta. Kenapa? Karena ini membicarakan terkait dengan arsitektur tradisional Jawa yang ada di kompleks keraton. Nah, ini sudah terbukti memang ada, ya. Memang bangunan-bangunan di sana itu arsitektur. Oke, masalah sinyal ya, tidak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Semuanya sudah memahami terkait dengan perbedaan fakta dan juga opini dalam artikel ilmiah? Sudah mulai paham ya? Iya, Bu. Oke. Nah, ini adalah definisi fakta yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal berkaitan dengan artikel ilmiah populer. Mbak Aula bisa dibantu membacakan? Iya, Bu, bisa. Definisi fakta. Fakta adalah keadaan yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau jadi. Sehingga fakta bisa dibuktikan kebenarannya dan informasinya tidak berubah-ubah dan fakta bersifat objektif. Terima kasih Mbak Aula. Nah, ini fakta di sini dikatakan sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Dia merupakan sebuah kenyataan ya. Jadi ini tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Kenapa? Karena itu sudah pasti akan ada. Seperti halnya tadi, Mas Aldi sudah melihat beberapa hal terkait dengan arsitektur yang ada di Keraton Surakarta yang ternyata banyak sekali ukiran-ukiran Jawanya, ukiran-ukiran dari kayu ya mungkin. Yang itu tentu itu merupakan hal yang sudah terbukti, sudah diverifikasi, sudah ada buktinya, dan itu tidak bisa kita ubah semata-mata hanya untuk kepentingan kita sendiri. Nah, kemudian fakta-fakta ini bisa kita kembangkan menjadi pendapat-pendapat yang lain. Berikutnya, nah ini terkait dengan opini. Tadi teman-teman semuanya sudah bisa membedakan terkait dengan fakta dan opini. Nah ini pengertiannya. Opini di sini disebut sebagai pendapat atau pikiran, bahkan bisa dikatakan sebagai pendirian dari pandangan seseorang. Dan opini ini bersifat subjektif. Nah, opini ini bisa saja terjadi, bisa saja belum terjadi.
jadi. Nah, ini ada berbagai kemungkinan ketika seseorang mengutamakan argumentasinya. Nah, mungkin teman-teman mungkin punya pendapat. Menurut saya keraton itu terlalu di sana itu terlalu panas, Bu. Tapi ada argumentasi yang lain. Di keraton itu sangat sejuk, Bu, udaranya. Nah, mungkin ketika seseorang itu berargumentasi, bisa jadi ketika yang bilang panas itu bisa jadi karena datangnya siang. Tapi yang ketika bilang sejuk bisa jadi dia berkunjung ke keraton pada saat pagi atau sore hari. Makanya cuaca itu berubah-ubah. Nah, itu disebut sebagai sebuah argumentasi atau opini. Oke, sudah mulai paham ya? Ya. Nah, ini beberapa hal terkait dengan fakta dan opini. Verifikasi itu berarti dapat dicek kembali kebenarannya. Kalau fakta harus ada verifikasinya, berarti dia sudah terbukti benarnya. Nah, argumen ini pendapat kata lain dari pendapat atau opini. Kemudian subjektif ini bersifat memandang sesuatu peristiwa dengan perasaan. Ini biasanya ada kecenderungan tertentu. Kalau objektif, ini keadaan atau kenyataan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat orang lain. Nah, ini ada satu lagi. Kira-kira kedua kalimat ini termasuk opini atau fakta? Fakta, Bu. Fakta? Oke. Yang pertama, peserta didik yang mengalami keterbatasan baik mental maupun fisik disebut peserta didik difabel. Ya, fakta ya. Oke, dari kalimatnya ini sudah pasti jelas. Dia bisa diverifikasi. Nah, kenapa? Karena ya memang peserta didik yang mengalami keterbatasan itu disebut sebagai peserta didik difabel. Nah, ini pengertian-pengertian yang tidak bisa kita sanggah lagi. Yang kedua, setiap peserta didik difabel memiliki guru pendamping. Fakta atau opini? Ayo, Opini menurut saya, Bu. Opini? Karena belum Mbak Alia, coba Mbak Alia masih bergabung. Ini termasuk fakta atau opini, Mbak Alia? Menurut saya fakta, Bu. Ada dua pendapat. Kalau Mas Aldi tadi opini, kalau Mbak Alia ini fakta. Oke, kita baca sekali lagi. Setiap peserta didik difabel memiliki guru pendamping. Teman-teman sudah pernah berkunjung ke sekolah-sekolah inklusi? Sudah? Oke, sudah ya. Minimal teman-teman sudah pernah mendengar ceritanya di sana seperti apa. Nah, setiap peserta didik difabel itu sudah pasti akan memiliki guru pendamping. Kenapa? Karena kalau tidak didampingi, mereka cenderung tidak bisa mengikuti pembelajaran. Mereka nggak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Makanya di setiap sekolah itu pasti peserta didiknya itu punya guru khusus untuk mendampingi. Nah, ini termasuk fakta ya, Mas Aldi. Ya. baik, Bu. Coba dilihat di beberapa sekolah-sekolah atau tanya ke teman-teman terkait dengan sekolah-sekolah inklusi yang banyak sekali peserta difabelnya. Nah, itu pasti dia punya kecenderungan terhadap satu guru yang kemungkinan itu akan dijadikan sebagai guru pendamping. Gitu. Nah, kalau tadi sudah fakta, berarti ini berkaitan dengan opini. Wah, Mas Aldi mengantuk ini. Ya, sebentar ya. Oke, menurut saya seluruh sekolah harus menjadi sekolah inklusi. Opini. Bu, Mas Aldi biar nggak ngantuk. Kenapa tadi disebut opini? Karena pendapat masing-masing, Bu, pendapat seseorang, Bu. Iya, di situ ada kalimat menurut saya. Nah, kalau menurut saya berarti itu termasuk pendapat pribadi yang belum tentu semua orang setuju dengan pendapatnya. Jadi sekolah harus menjadi sekolah inklusi. Tidak bisa ya kalau kita memaksakan semua sekolah harus inklusi, itu tidak bisa. Oke, ini termasuk opini. Kata kuncinya ada di menurut saya. Menurut saya. Kalau ada menurut saya berarti dia termasuk opini. Tapi nanti mungkin ada kalimat-kalimat lain yang merujuk opini.
Yang kedua, sekolah ini sepertinya tidak memperhatikan kebutuhan peserta didik difabel. Ayo Mbak Alia lagi, apa ini? Opini, Bu. Opini. Kenapa bisa opini Mbak Alia? Karena itu belum tentu terjadi. Soalnya ada kata sepertinya tak memperhatikan kebutuhan peserta didik. Itu adalah sebuah pendapat dari seseorang. Iya, bagus sekali Mbak Alia. Nah, sepertinya ini merupakan salah satu bentuk keraguan ya. Karena kalau fakta, ini tidak akan terjadi penulisan sepertinya seperti itu. Sekolah ini sepertinya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pendapat selain menurut saya. Oke, sudah mulai paham semuanya? Oke, nah hari ini kita hanya membahas itu. Jadi, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk penugasan? Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, ini nanti akan saya berikan penugasan terkait dengan artikel ilmiah populer. Sebentar. Sudah tayang di layar teman-teman? Sudah, Bu. Oke, nah nanti setiap kalian akan Ibu berikan satu tema terkait dengan artikel ilmiah populer terkait dengan budaya yang ada di kota Surakarta. Nah, nanti teman-teman bisa memilih. Di situ ada 5 box yang bisa teman-teman pilih. Mohon maaf, Bu. Ya. Tampilan PowerPoint-nya masih PPT. Sebentar. Sudah tampak box-boxnya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini di sini ada 1, 2, 3, 4 dan juga 5 box yang bisa teman-teman pilih yang akan menentukan tema artikel populer kalian. Nah, nanti melalui artikel populer yang kalian dapatkan itu, nanti kalian sudah terkait dengan opini dan juga pertanyaan. Sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai dari Mas Aji Santoso. Milih nomor berapa Mas Aji? 2, Bu. 2, oke kita buka ya. Wah, ya. Nanti Mas Aji akan dapat artikel terkait dengan SKTN ya Mas Aji. Siap, Bu. Oke. Nanti Ibu kirim melalui WA ya. Nanti silahkan dicari fakta dan opininya, kemudian kita demonstrasikan di sini kepada teman-teman terkait dengan fakta dan opini di artikel ini SKTN. Yuk berikutnya Mas Aldi dulu, silakan pilih satu Mas Aldi. Baik, Bu. Sesuai SMP, Bu. SMP 4, Bu, saya. SMP 4, oke. Ya, tari gambyong. Sudah pernah melihat tari gambyong, Mas Aldi? Pernah, Bu. Oke, berarti sudah punya gambaran yang nyata ya terkait tari gambyong ini. Ya, nanti bisa dipisahkan mana fakta, mana opini. Baik, Bu. Oke, berikutnya Mbak Aula. Saya pilih nomor 5, Bu. Oke, nomor 5 kita buka.
Nah, terkait dengan sadranan atau nyadran, sudah pernah mengikuti budaya ini Mbak Aula? Pernah mendengar, tapi Pernah. belum pernah mengikuti. Oh, di desanya tidak ada? Di tetangga desa. Oke, berarti minimal sudah pernah mendengar ceritanya ya Mbak? Nggih, Bu. Itu bisa dibaca, kemudian dipisahkan mana fakta, mana opini. Kemudian Mbak Alia. Saya pilih nomor 3, Bu. Nomor 3, oke. Nah, terkait dengan gamelan Jawa. Nah, sudah pernah membaca artikel tentang gamelan Jawa, Mbak Alia? Sudah, Bu. Sudah. Oke, nanti akan Ibu kasih artikel yang baru. Nanti silahkan dibedah, diklasifikasikan atau diidentifikasikan mana artikel mana kalimat yang fakta dan opini. Oke, ini tersisa 1, berarti Mas Buhar ya. Mas Buhar tidak perlu memilih, sudah dapat nomor 1. Nah, terkait dengan batik kawu, ya semuanya sudah mendapatkan temanya masing-masing ya. Sampun, Ya, Bu. Ya, oke, akan saya kirim melalui WA Group. Silahkan dibuka di HP-nya masing-masing. Kemudian saya beri waktu selama 10 menit cukup. Cukup, Bu. Oke, 10 menit untuk mengklasifikasikan fakta dan opini. Nanti dipresentasikan ya satu-satu ya. Baik, Bu. Saya sudah selesai, Bu. Oh ya, sudah selesai Mas Aldi? Sudah, Bu. Oke. Tadi dapat apa? Tari gambyong, Ibu. Tari gambyong. Artikelnya sudah dibaca semua ya berarti ya? Sudah saya baca, Bu. Sudah saya temukan, Bu. Menemukan berapa fakta dan berapa opini di situ? Di sini ada 2 fakta dan 2 opini, Bu. Apa aja? Ya, yang kalimat fakta yang pertama yaitu ada di kalimat pertama, yaitu tari gambyong adalah tari tradisional Jawa Tengah yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Oke, kemudian Kalimat fakta yang kedua yaitu tarian ini yang dimaksud tarian gambyong. Tarian ini menggambarkan gerakan yang halus dan anggun, seringkali diiringi oleh musik gamelan. ya. Ada lagi? Kalimat opininya yang pertama ada, menurut saya keindahan gerakan dalam tari gambyong mencerminkan keunggulan dan kelembutan yang melekat pada budaya Jawa.
Ada lagi nggak? Yang kedua yaitu tari gambyong merupakan warisan budaya yang patut dilestarikan karena mampu menyampaikan pesan-pesan kearifan lokal, memperkaya keragaman seni di Indonesia. Ya, betul. Ada lagi? Sudah, Bu. Hanya itu yang saya temukan, Bu. Oke, 5 ya tadi ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Nanti itu bisa dituliskan di bukunya masing-masing. Kemudian nanti ketika kita bertemu secara tatap muka akan Ibu bilang. Ya, silakan ditulis rapi ya. Baik, Bu. Oke, ada yang sudah selesai. Saya, Bu. Oke, Mbak Aula. Dapat apa tadi Mbak Aula? Saya mendapat 3 fakta dan 3 opini. Oke, apa itu? Saya dapat temanya nyadran, Bu, sadranan. Ya, silakan disampaikan Mbak. J. Untuk faktanya yang saya temukan di artikel yang Ibu kirim terkait dengan tema sadranan atau nyadran itu yang pertama, nyadran adalah serangkaian upacara yang melibatkan pembersihan makam leluhur oleh masyarakat Jawa, terutama di pedesaan. Kemudian untuk fakta yang kedua, kata nyadran berasal dari bahasa Jawa, sadran yang berarti ruah Syakban, menunjukkan keterkaitan tradisi ini dengan upacara pembersihan roh leluhur. Kemudian untuk fakta yang ketiga, rangkaian tradisi nyadran mencakup pembersihan makam, tabur bunga, dan puncaknya adalah kenduri selamatan di makam leluhur. Itu untuk fakta yang saya temukan. Kemudian untuk opini yang saya temukan, itu yang pertama, meskipun memiliki akar dalam kepercayaan animisme Jawa, tradisi ini telah melintasi waktu dan menjadi bagian dari budaya Islam Jawa yang menunjukkan toleransi dan adaptasi antar kepercayaan di masyarakat. Untuk opini yang kedua, dengan memahami dan menjaga tradisi ini, kita dapat memperkaya warisan budaya kita dan memperkuat hubungan antar generasi serta antar warga masyarakat. Untuk opini yang terakhir atau yang ketiga, oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memelihara dan melestarikan tradisi nyadran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya Indonesia. Itu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Aula sudah mencari atau sudah mengklasifikasikan fakta dan opini dalam artikel ini dengan baik. Nah, nanti dicari lagi ya, di situ masih ada satu fakta lagi di artikel itu. Nanti bisa diperbaiki di di penugasannya. Itu, Pak. Oke, ada yang sudah selesai lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak Alia. Dapat apa tadi Mbak artikelnya? Gamelan Jawa, Bu. Wah, gamelan Jawa. Seru ini pasti. Ya, silakan disampaikan, Mbak. Saya menemukan 2 fakta, Bu. Yang pertama adalah gamelan Jawa adalah sebuah ensemble yang biasanya menonjolkan metalofon, gambang, gendang, dan gong. Ensemble adalah kombinasi beberapa alat musik yang dimainkan secara harmonis. Lalu fakta yang kedua, alat musik gamelan terbuat dari logam seperti gong, kendang, bonang, dan saron yang disusun sedemikian rupa untuk menciptakan melodi yang harmonis. Gamelan Jawa memiliki peran penting dalam berbagai upacara adat, upacara keagamaan, dan pertunjukan seni tradisional. Lalu kalimat opininya ada 2, Bu. Yang pertama, sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia, gamelan Jawa perlu dilestarikan dan dijaga agar tetap hidup dan berkembang. Penting bagi kita untuk terus mendukung para seniman dan pengrajin gamelan, serta menyebarkan pengetahuan tentang gamelan kepada generasi muda sebagai upaya pelestarian budaya. Lalu opini yang kedua, atau kalimat opini yang kedua, yakni penghargaan dan dukungan terhadap mereka menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan seni gamelan dan mempertahankan tradisi lama yang begitu berharga. Itu, Bu. Ya, bagus sekali. Nanti dibaca-baca ulang ya, Mbak. Ditambahkan terkait dengan fakta dan opininya. Iya, Ya, Bu. bagus. Ya, terakhir Mas Aji.
Sudah selesai belum Mas Aji? Kendala sinyal ya. Sudah selesai, Bu. Ya sudah. Yuk, bisa dipaparkan menemukan fakta dan opininya ada berapa dan apa aja? Mengenai artikel sekaten, faktanya pertama, sekaten dirayakan sejak zaman kerajaan Mataram Islam. Sekaten awalnya merupakan perayaan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu highlight dari festival sekaten adalah membagi pawai grebek yang diikuti oleh kereta kerajaan dan diiringi dengan musik gamelan. Yang ketiga, selama festival sekaten terdapat berbagai cara doa bersama dan pengajian yang dihadiri oleh ribuan umat Islam. Kemudian opininya yang pertama, sekaten merupakan bagian integral dari warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan dengan baik. Yang kedua, di era globalisasi ini penting bagi kita untuk terus memperkuat dan mempertahankan identitas budaya kita. Kemudian yang ketiga, dengan mempromosikan festival ini secara lebih luas, kita dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengalami, menikmati keindahan dan keunikan budaya Jawa. Itu Bu, 3 opini dan 3 fakta. Ya, terima kasih. Kemudian Mas Buhar hadir mengikuti pembelajaran. Sepertinya Mas Buhar terkendala sinyal itu, Bu. Ya, oke. Nanti disampaikan ya ke Mas Buhar terkait dengan tugas dan bagian artikelnya apa, supaya nanti besok bisa dikumpulkan dan dinilai. Baik, Bu. Oke, nah semuanya sudah cukup bagus terkait dengan pengklasifikasian atau mengidentifikasi fakta dan juga opini dalam artikel ilmu populer. Nanti ada namun ada beberapa yang masih kurang ya, nanti bisa ditambahkan lagi. Tadi Mbak Aula juga bisa ditambahkan, Mbak Alia ditambahkan lagi, dan teman-teman yang lain bisa dibaca sekali lagi untuk memastikan, oh ini fakta atau opini ya. Nanti pertemuan berikutnya akan Ibu nilai. Ya, mungkin untuk pertemuan pada pada pagi hari ini cukup mengenai fakta dan opini dulu. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau tidak terkait dengan pembelajaran hari ini? Belum ada, Bu. Belum Tidak ada. ada. Oke, sudah cukup. Oke. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya, atas antusiasmenya dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pertemuan berikutnya kita masih mengulik terkait dengan artikel ilmiah populer. Nanti kita akan mulai membuat artikel ilmiah populer tentang budaya-budaya yang ada di Kota Solo. Tapi selain yang sudah kita bedah tadi ya. Gitu. Nah, silahkan disiapkan, boleh berselancar dulu di Google terkait dengan budaya-budaya yang ada di Solo itu apa aja yang belum kita bahas. Nanti kita buat kelompok, kemudian setiap kelompok harus membuat artikel ilmiah populer. Nah, sudah siap? Siap ya? Aku siap. Oke, saya tunggu di pertemuan berikutnya. Semoga lebih maksimal lagi, lebih memahami artikel ilmiah populer itu bagaimana, apa, dan prosesnya seperti apa nanti pembuatannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung. Terima kasih, Bu Tika. Ya, sama-sama. Selamat melanjutkan kegiatan.